Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumpi bergizi bareng Mak Muri edisi 18 dari Muri 100 Days Challenge. Hayo kumpul-kumpul sini. Hari ini seru pembahasannya tentang duit ya. Tentang cuan. Jangan sampai kita udah capek-capek kerja, capek-capek cari rezeki ya, capek-capek jualan, capek-capek ngiklan tapi tidak dapat apa-apa karena barangnya habis, uangnya habis ya. Nah, jangan sampai tuh kayak gitu. Lalu bagaimana solusinya Mak Muri supaya keuangan nih begitu kita akhir bulan tuh berasa gitu kan ya, dapet gitu, ngerasa ada hasil yang cukup nyata. Wah gitu ya. Gimana caranya ngelola keuangan sih? Itu banyak banget PR-nya tuh ya. Karena bisnis besar, bisnis yang laris manis belum tentu cash-nya juga manis ya. Abang, kamu mau jualan apa? Handphone Oh, mau jualan handphone katanya. Baiklah, nanti Bunda kasih satu ya. 5. Waduh, banyak sekali, 5. Gimana pegangnya 5? Anakku nih udah mau berapa tahun kamu tuh sekarang? 11. Mau 11? Atau udah 11? Mau 11. Oh, mau 11. Mau 11 tahun. Cita-citanya apa sih? Kayak bunda. Apa tuh kayak Bunda? Tukang live. Bisnis. Oh, bisnis. Oke. Kalau udah bahas duit, mata udah hijau, kata Kak Januar ya. Ini anak aku juga nih ya, hijau nih matanya. Tahu gak kamu hijau matanya, Nang? Mata duitan. Kamu mata duitan gak? Jadi dari kecil emang udah ya mungkin terbiasa ngeliat orang tuanya ya berbisnis terus asik di rumah terus gitu kan ya. Jadi anak-anak teh maunya kayak bunda gitu ya, mau kayak ayah yang dia di rumah aja terus gitu. Oke. Seperti biasa, Mak Muri juga hari ini nggak sendirian ya, akan ada bintang tamunya. Bintang tamunya ini seorang praktisi, mak-mak juga. Gimana caranya nih di rumah, tapi tetap punya penghasilan. Nah, karena itu dinamakan adalah OKB. Tahu OKB? Ada yang tahu nggak OKB? Coba ketik di komen. Ada yang tahu nggak OKB? What is OKB? Gelis, Tete cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teteh, suaraku kedengeran kan ya? Halo? Kedengeran ya Halo, suaraku? Wah, ini yang putus-putus nih. Putus-putus Wait ya? ya, aku cek dulu. Oke. Sip. Apa kabar Mbak Desi? Alhamdulillah baik dan penuh tugas Kamera dari aku ketinggian. Mak Muri. Aku turunin Oke. dulu ya. Nah, Oke. Suaraku jelas gak teman-teman nih? jelas, dia aku jelas. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mak? Alhamdulillah baik Teteh, dengan banyak tugas dari Teh Muri. Ngebut ya ngerjain PR-nya ya. TDC ini lagi ada program pendampingan bisnis selama 6 bulan teman-teman ya. Sekarang bulan ketiga ya berarti ya sekarang ya. Nah iya, bulan ketiga. Dan alhamdulillah banyak progres. Jadi teman-teman harus ikut SBO nih. Masya Allah. Jangan dulu karena kelasnya aku belum buka. Nanti ya akunya juga agak ngap juga nih ya bagi waktunya. Jadi jangan takut akunya nggak amanah nanti dulu ya. Jadi ini tadi sih memang ikut program pendampingan selama 6 bulan. Alhamdulillah sekarang udah 3 bulan ya. Aku memang belum buka lagi. Sekarang baru ada batch kedua TDC. Jadi ada 2 batch dan kelas-kelas SBO lainnya. Jadi aku stop dulu pendaftarannya karena biar aku menuntaskan ini dulu nih gitu. Tadi sebelum TDC nongol aku bahas tentang barangnya habis, uangnya habis. Nah itu kejadian ya. Iya, Banyak tuh kejadian mama kejadiannya kayak gitu ya. Pernah juga Mbak Desi ngalamin sama lah kayak aku juga gitu ya. Barangnya habis tapi begitu mau bayar karyawan, bayar THR dan segalanya tuh uangnya nggak ada gitu ya. Ternyata OKB gitu ya. Itu seperti yang dijawab sama Kak Januar, orang kaya baru ya. Orang kaya baru ya, segala-gala teh shopping. Kita dapetin uangnya, perjuangan ngabisinnya cuma sekian menit ya, pakai token transfer nggak berasa gitu ya Mbak Des. Nah, sekarang Mbak Des bagi dong. Sebelum kita ngebahas tentang bagaimana manajemen keuangan bisnis dan keluarga, mau tahu dulu dong, kenalan dulu Mbak Desi sama teman-teman aku nih, mangga.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Senang banget bisa ikut gabung nih menjadi salah satu teman ngobrolnya Mamuri di 100 Challenge Live Instagram. Dan kenalin aku Desi, Desi Forina ya. Kalian bisa follow Instagramnya. Aku sekarang lagi merintis bisnis kecil-kecilan yang insya Allah nanti akan dibesarkan. Doakan teman-teman. Terus juga aktif sebagai konten kreator di Instagram gitu. Jadi aku juga nulis dan bercerita juga di Instagram. Jadi buat kalian yang pengen dapat infuse buat self love atau self improvement nih biar semakin hari semakin baik. Ayo kita sama-sama belajar di Instagram aku juga. Ya, promo nggak apa-apa ya, Teh? Iya dong, harus dong. Oke, tinggal di mana Mbak Desi? Biar teman-teman tahu nih. Oke, aku sebenarnya nomaden, jadi aku mamah-mamah nomaden. Aku kelahiran Banjarmasin, tapi sekarang lagi ikut suami penempatan kerja di Kalimantan Tengah dan merintis usaha daster @daster Zulaika. Jadi buat teman-teman di Kalimantan Tengah bisa ambil daster premium yang kekinian di aku juga. Nah loh, banyak nih. Oke, nah ini pindah-pindah tempatnya ngikutin di mana suami. Tetapi asiknya ya Yap. asiknya di bisnis online tuh dimanapun kita berada tetap aja ya masih bisa punya penghasilan ya Mbak Desi ya tanpa harus ribet dengan penjualan-penjualan offline. Emang Mbak Desi ini sudah membuktikan teman-teman. Jadi walaupun hidupnya pindah-pindah gitu kan ya tempatnya pindah-pindah tapi dengan kita bisnis online, insya Allah akan tetap ada rezekinya. Nah selain bisnis online, Mbak Desi juga punya penghasilan yang lain. Ini malah lebih keren lagi ya mau dimanapun tanpa nyetok, punya income lagi. Coba Mbak Desi ceritain dong ke teman-teman. Jadi teman-teman nih aku lagi aktif menulis juga di salah satu platform menulis ya, bisa sebut platform novel digital gitu. Jadi di sana juga ada penghasilan tambahan. Terus juga sekarang mulai merintis terjun ke YouTube juga. Semoga nanti akan menghasilkan juga dari sana. Terus juga Amin. ya itu jualan masih aktif jualan juga. Terus juga kadang-kadang menerima atau membantu teman-teman buat promosiin produknya gitu teh. Gitu Oke, teh nah pokoknya menarik. apa aja yang bisa dijadiin apa ya istilahnya penghasilan gitu kita terima aja. Pokoknya biar tetap bisa produktif dan gak Mantap. mager di rumah aja. Nah, itu kuncinya, produktif dan nggak mager di rumah aja ya. Karena kalau udah mager, bawaannya dipeluk itu toples, Ma. Ya, kalau bawaannya dipeluknya toples adalah berat badan meningkat ya. Jadi memanfaatkan. Nah, yang aku suka banget adalah Mak Desi ada bakat bukan bakat ya, senang menulis dan akhirnya menjadikan itu sebagai sumber penghasilan. Satu sumber penghasilannya itu menulis di novel ya. Aplikasi. Jadi itu sistemnya Iya, gimana, betul. Mak? Kalau ada orang baca, kita dapat fee-nya atau gimana sih, Mak? Kalau Jadi kalau menulis tuh? untuk di ini rada iklan platformnya nggak apa-apa ya Teh. Nggak apa-apa, nggak Jadi apa-apa. Ini kan pengetahuan buat teman-teman. oke, jadi buat teman-teman nih yang mungkin punya kesenangan menulis gitu, kalian bisa bikin khususnya cerita fiksi ya. Jadi kalian bisa bikin cerita di situ, bikin aja akun, terus kalian jadi mulai menulis lah di situ. Jadi kalau untuk di Novelme itu sistemnya kayak fee gitu teh, buat teman-teman yang aktif menulis selama 1 bulan. Istilahnya cuman off 1 minggu 2 kali gitu. Jadi absennya cuman seminggu 2 kali aja, 2 hari aja boleh absen. Tapi lebih bagus lagi kalau setiap hari tetap produktif nulis, kalian bakal dapat fee sekitar 400 per bulannya. Nanti untuk teman-teman yang mungkin apa ya istilahnya memenuhi kategori tulisan yang sedang ada di event kan atau di lombakan gitu. Oke, ada agak nge-freeze ya aku ya. Iya, agak putus-putus dikit ya, tapi aku nangkep kok. Oke, jadi buat teman-teman nih yang misalnya kayak ada genre, nanti mereka buka event khusus genre romance gitu. Kalian tulis aja tentang romance, nanti akan ada hadiah gitu dari Novelme-nya.
Terus juga bisa kalian dapat kayak gift gitu teh. Jadi pembaca akan ngasih gift itu nanti bisa diuangkan gitu. Dan setahu aku nih ya udah ada penulis gitu yang jadi top rankingnya penghasilannya bisa sampai 61 juta cuman satu novel. Berapa? Cuma satu novel penghasilnya 60 apa tadi? 61 juta teh. Jadi iya, jadi kan novelnya bersambung kayak sinetron gitu teh. Jadi para pembaca yang merasa itu menarik gitu, mereka bakal kasih gift gitu. Jadi giftnya macam-macam mulai dari poin kayak sejenis poin gitu teh, dan itu bisa diuangkan gitu. Jadi sistemnya nanti bagi hasil sama Novelme-nya. Gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu tentang gimana cara dapetin Novelme, uang atau penghasilan dari menulis ini, khususnya di Novelme, nanti aku sore ini akan live di Instagram aku bareng salah satu penulis Novelme juga. Wah, asik banget ya. Jadi dengan kita nulis gitu kan ya, kita setorin ke sana, nanti sebenarnya itu kembali lagi kepada audiensnya ya. Audiensnya suka, banyak yang nonton, kasih poin-poin, dan akhirnya itu poinnya bisa dicair, dan itu bisa jadi income 61 juta hanya dari satu novel. Tapi novel itu dalamnya ada banyak cerita-cerita pendeknya gitu ya. Novel bersambung jadi ya. kayak novel bersambung gitu, kayak sinetron. Nah, buat teman-teman yang kayaknya hopeless, siapa yang baca gitu, kalian konsisten aja nulis setiap hari. Nanti dari Novelme, kalian bisa tanda tangan kontrak untuk kontrak novelnya, sekaligus hak ciptanya juga. Nanti kalian bisa dapat 400.000 per bulannya gitu. Jadi, ada siapa sih yang ngasih 400.000 per bulan, cuman kita nyetorin tulisan gitu kan ya. Oke, asik ya ternyata ya cari uang zaman sekarang gampang ya gitu ya kalau kitanya mau itu kan berarti teknologi ya, pertama update dengan teknologi, wawasannya bertambah, networkingnya kayak gini kan, ngobrol gini kan, nyimak pembicaraan orang lain itu juga ternyata bisa mendapatkan wawasan-wawasan juga ya Mbak Desi ya. Nah, sekarang dengan Mbak Desi banyak income dari bisnis online, dari menulis, kemudian juga dari YouTube-nya nanti insya Allah makin gede, ya kan? Dari hal-hal lainnya. Nah, gimana nih Mak untuk ngatur keuangannya? Nah, ini nih, ngatur keuangan pastinya untuk awal-awal dulu sempat amburadul, Teh. Wah, ini kita flashback ke belakang dulu, nggak apa-apa ya. Jadi aku sempat mengalami amburadul dalam mengatur keuangan. Aku kan orangnya tipikal yang nggak bisa mengelola uang ya. Jadi kalau ada uang 50.000 sisa di tangan gitu kayak gatel gitu. Ini habis ini kemana ya gitu. Gitu, karena ya boros juga gitu. Tapi aku itu borosnya makan teh gitu. Jadi bukan konsumtif beli gamis, jilbab. Aku mah jilbab mah gini-gini aja 35.000, 15.000, ayo juga dipakai. Yang penting kan fungsinya. Tapi kalau makan aku nggak bisa nolak gitu. Jadi akhirnya boncosnya di situ tuh yang bikin boncos. Terus kan mulai jualan ya Teh ya. Mulai udah ke ranah jualan nih. Beruntungnya aku adalah salah satu istri yang dikasih uang bulanan sama suami nih gitu. Jadi dijatahin nih uang rumahan buat kamu, terus uang pribadi kamu sekian gitu. Beruntungnya aku ya. Terus juga karena mungkin merasa ada uang cadangan dari pemberian suami, bisnisnya aku urus begitu-begitu aja gitu Teh. Jadi setiap kali ada pembelian, wah ada uang nih gitu, berasa gatel gitu Teh. Kayak wah ada uang banyak gitu ya, nggak tahu ternyata itu uang modal juga, uang biaya-biaya dan lain-lain juga gitu kan. Ya udah nanti ditalang dulu lah, wah sistemnya kan gitu, dipinjem dulu lah nggak apa-apa, nanti diganti gitu. Sama juga pas ini ada kebutuhan di jualan gitu kan, misalnya kayak supplier lagi ada brand baru keluar gitu kan, aku bisnisnya distribusi. Jadi ketika ada brand keluar kan aku mesti beli barang ya. Kalau istilahnya distribusi, pengiriman antar pulau kan kalau sedikit berat di ongkos kirim ya Teh. Ya udah buat cukup-cukupin ongkos kirimnya penuh gitu, aku pinjam dulu uang rumah tangga gitu. Ya udah nanti diganti 1 juta 2 juta ambil dulu lah, nanti diganti sama uang jualan. Nggak taunya kacau nih, amburadul semuanya. Akhirnya uang bulanan nggak cukup. Jadi akhirnya mau nggak mau ayah gitu, uangnya nggak cukup, boleh kasbon ya gitu. Boleh kasbon nggak gitu. Terus apa namanya, di bisnisnya juga akhirnya kan ini mana uang jualan,
mana uang rumah ya gitu. Akhirnya nggak kepisah gitu, karena waktu itu kebodohan aku yang nggak berilmu ini adalah mencampur rekening jualan sama rekening rumah tangga gitu. Jadi buat temen-temen nih, jangan sekali-kali mencampurkan uang rumah tangga dengan rekening rumah tangga dengan rekening penjualan ya, karena kalian nanti kalau rekening jualan digabung dengan rekening rumah tangga, takutnya nanti dipakai buat shopping online. Uang bisnisnya gitu ya Teh, karena kan biasa kalau mama ngelihat hal yang berwarna-warni, apalagi ada diskonan besar gitu, pengennya ini aja gitu, pengen beli aja, kan gampang sekarang ya, tinggal transfer gitu Teh. Akhirnya itulah kekacauan yang aku buat gitu Teh. Itu cerita kenakalan aku dalam mengelola keuangan. Akhirnya ketemu sama Teh Muri. Teh Muri adalah salah satu penyelamat keuangan aku, karena Teteh pernah ini kan ya Teh, istilahnya bikin konten YouTube tentang mengelola keuangan bisnis dan rumah tangga gitu ya Teh. Oke. Lanjut. Nah, jadi hal yang pertama kali untuk membenahi kekacauan itu adalah tadi poinnya memisahkan dulu ya Maya. Kunci pertamanya itu ya, pisahin dulu rekeningnya nih, mana rekening yang pribadi, mana rekening yang online shop. Sehingga hak milik kita adalah rekening pribadi, rekening online shop adalah milik perusahaan. Gitu ya Mbak Desi ya. Yap. Nah, kalau yang untuk dari perusahaan nih, dari bisnis, Mbak Desi ngedapetin uangnya nih bagaimana aturannya? Gimana Teh? Oh, kalau yang dari bisnis buat aku gitu. Oke, jadi kalau untuk dari bisnis sendiri, aku itu seperti ilmu dari Teh Muri, kalian kalau belum tahu bisa cek di YouTube-nya Muri Handayani atau Sekolah Bisnis Online ya teman-teman, karena di situ lebih jelas penjelasannya karena pakai ini juga, contoh juga. Nah, kalau aku sendiri, aku ngambil untuk profitnya, keuntungannya itu di per 6 bulan sekali Teh. Per 6 bulan sekali, karena kan aku sebagai perantauan pulangnya cuma setahun 2 kali gitu, Lebaran sama Lebaran Idul Fitri sama akhir tahun gitu. Jadi aku ambil profitnya di per 6 bulan sekali gitu. Lalu untuk sehari-hari gimana gitu kan, biar nggak nakal-nakal ngambil uang jualan gitu buat istilahnya kebutuhan sehari-hari gitu, beli skincare dan lain-lain gitu ya. Aku menggaji diri aku sendiri, seperti Mbak Muri mungkin sering bilang gitu, Teh Muri sering menggaung-gaungkan itu, kalau mau punya bisnis berhasil harus digaji juga ownernya. Jadi harus tahu nih misalnya kebutuhan kita apa dulu. Jadi teman-teman nih, pertamanya kita harus tahu dulu kebutuhan kita apa, khususnya buat teman-teman yang mungkin penghasilan satu-satunya adalah dari berbisnis gitu ya Teh ya. Jadi untuk teman-teman yang punya penghasilan hanya satu-satunya melalui jualan kah atau bisnis apapun itu, kalian harus tahu pengeluaran pokok kehidupan kalian sehari-hari. Jadi selama sebulan itu di list dulu kebutuhan pokoknya apa aja, misalnya kayak makan gitu kan, terus bayar anak sekolah gitu bagi yang udah punya anak gitu, terus kayak asuransi, tagihan-tagihan, cicilan-cicilan gitu. Ya, dan lain-lainnya. Cicilan pokoknya semuanya harus cicilan kerudung, cicilan buku, cicilan kosmetik, cicilan bener-bener Teh. Jadi banyak kan ya cicilan-cicilan yang pastinya emak punya gitu. Jadi kalau misalnya kayaknya nggak nutup deh gitu gajinya sebulan, ya udah cicilannya dikurangin gitu, atau enggak penghasilannya ditambah gitu. Tapi biar tetap fokus, kita tetap harus list juga yang paling pokok kebutuhannya apa aja gitu. Jadi kebutuhan ya teman-teman, bukan keinginan gitu. Jadi kalau keinginan kan beda nih, kadang kita ngelihat wah ada diskon lumayan nih gitu. Itu kan cuma ingin aja, istilahnya kalau belanja jangan pakai emosi gitu. Jadi kita harus list dulu kebutuhan kita apa, jangan sampai beli jilbab diskonan lupa bayar listrik gitu, tiba-tiba belum pertengahan bulan token listriknya bunyi gitu. Itu pernah kejadian juga loh Teh. Pokoknya parah banget deh gitu, sampai token listrik bunyi, aduh buat ngisinya pakai apa lagi nih gitu, karena saking kacaunya tadi keuangan. Jadi harus di list dulu per bulannya apa aja, kalian bisa pakai Excel gitu biar mempermudah gitu ya. Setelah udah tahu pengeluaran pokoknya apa, baru kalian
tentukan nih, oh iya omset kita per bulan harus apa aja gitu. Terus kebutuhan buat stok barang berapa, buat dan lain-lain berapa, terus nanti gaji kalian layaknya berapa gitu. Kalau misalnya wah omsetnya terlalu tinggi gitu ya teh ya, misalnya nih kayaknya misalnya penghasilanku pengeluaranku sebulan 5 juta gitu ya teh, kan kalau misalnya 5 juta paling nggak penghasilannya teman-teman harus ada 100 juta sebulan gitu kan. Wah, penjualan 100 juta kayaknya nggak sanggup deh gitu. Cara satu-satunya kalian kalau nggak kalian kencengin jualannya atau enggak dikompres pengeluarannya, mana yang lebih penting, mana yang bisa ditekan, mana yang istilahnya harus dihemat gitu. Jadi kalian harus tahu pengeluaran dulu, terus kalian tentuin sebagai pemilik, walaupun kalian pemilik bisnis sendiri gitu, kalian tetap harus punya gaji gitu. Jadi teman-teman pencatatan pengeluaran keuangan itu harus banget deh gitu. Karena dari memulai perencanaan keuangan kita bakal bisa menuju apa ya istilahnya hasil yang kita inginkan gitu. Apalagi kalau dijualan gitu teh. Mantap. Jadi yang pertama adalah pisahin langsung rekeningnya. Yang kedua, mulai terapkan gaji ya, Maya. Gaji untuk diri sendiri. Nah, gaji untuk diri sendiri ditentukan dari melis dulu. Ya tadi kata Mbak Desi itu melis dulu apa kebutuhan. Catat ya, kebutuhan. Kebutuhan yang mungkin sebenarnya keinginan yang udah terlanjur jadi kebutuhan ya, kayak cicilan-cicilan itu ya, panci itu kan keinginan sebenarnya pemirsa. Aku yakin teman-teman beli panci bukan karena nggak punya panci, tapi karena pengen panci baru ya. Lama ya, bukan karena nggak punya panci, tapi karena pengen panci baru. Bukan karena nggak punya kerudung, tapi karena pengen kerudung baru. Nah itu ya sudahlah, kalau udah terlanjur menjadi kewajiban yang harus ditunaikan ya, amanah tunaikan, maka masuk sebagai biaya kebutuhan apa kewajiban yang harus di setiap bulan dikeluarkan. Nah itu yang akan menjadi gajinya teman-teman gitu. Nah gajinya harusnya berapa persen sih? Nah itu nanti kembali lagi apa ya? Gini, challenge-nya gini. Oke, secara logikanya aku kebutuhan aku banyak atau keinginan aku banyak, fair aja gitu ya. Keinginan aku banyak, aku mau 10 juta. Oke, berarti omset kamu harus berapa? Profitnya harus berapa? Nah, gitu ya, Mbak Desi ya. Nah, kalau Mbak Desi ini dari gaji kemudian harus punya penghasilan berapa nih? Misalnya Mbak Desi mau gaji 5 juta misalnya. Nah, Mbak Desi menargetkan omset itu harus berapa? Kalau omsetnya artinya kan keseluruhan nih ya, mungkin teman-teman yang pengen penjualannya targetnya berapa gitu, omset sebulannya itu kalau misalnya kebutuhanku 5 juta gitu, aku harus sekitar menjual itu kalau dirupiahkan sekitar 100 juta gitu. Kalau kita dengarnya kan wah kayaknya engap deh, apalagi buat pemula gitu kan ya. Ya mungkin kalian bisa belajar meningkatkan omset dengan masuk di sekolah bisnis online-nya Mak Muri ini, biar belajar naikin omset gimana biar kencang gitu. Ya teh ya, bener ya? Siap. Nah, jadi karena memang faktanya gini, kenapa Mbak Desi dari 5 juta ke 100 juta kok jauh banget? Ya itu kan omset ya Mbak Desi ya, bukan profit. Jadi kan misalnya apalagi bisnis distribusi kan misalnya cuma dapat bersihnya 10% ya. Berarti kalau dari 100 juta berarti kan dapatnya 10 juta, ya kan dari 1 juta 10% kan dapatnya 10 juta. Nah, 10 juta ini tadi Mbak Desi sudah ambil buat gaji dirinya 5 juta, sisanya buat biaya operasional, sisanya buat profit perusahaan. Misalnya profit perusahaan disisain nih 20 juta. Nah, si profit perusahaan tadi yang 20 juta, teman-teman putar lagi. Jadi modal lagi, jadi modal lagi, jadi modal lagi. Gitu cara perhitungannya, kurang lebihnya seperti itu ya. Ayo nih biar bisa ngomongnya lancar kayak Mbak Desi nih, ikut SBO ya. Iya benar, Oke. ikut SBO tuh benar-benar merubah cara berjualan juga, terus kita diajarin marketing juga gitu, cara branding produk juga gitu. Jadi banyak deh semuanya ada di SBO. Jadi buat teman-teman yang mau tatap muka langsung sama Mak Muri, mencuri ilmu-ilmu Mak Muri, langsung deh daftar SBO. Oh keren ya, aku bisa jadi brand ambassador nih kayaknya. Iya. Karena Mbak Desi ini salah satu yang paling rajin banget teman-teman untuk prakteknya gitu ya. Hai Mas Fahri, selamat bergabung. Nah Mas Fahri ini juga salah satu guru di SBO nih untuk pelajaran iklan berbayar ya Mas Fahri ya. Ayo Mas Fahri kapan buka lagi kelasnya? Mas Fahri lagi off dulu katanya ya. Dia mungkin lagi gini ya, dia bilang lagi nggak butuh duit, dia lagi kebanyakan duit, dia mau ngabisin duit dulu ya. Opung nonton Mas Fahrinya ya. Oke, berarti tadi yang pertama adalah pisah rekening, yang kedua adalah dengan sistem
Di aku agak buffering nih, Pak Buri. Di teman-teman gimana nih? Apakah di aku yang nge-freeze? Oke. Wah, ini putus lagi internetnya kayaknya nih. Kayaknya di aku Mamuri agak nge-freeze nih. Oke, tadi nggak kedengeran yang tadi Oke. ya? Iya, Oke, nah tadi kan udah memisahkan rekening, udah ada gajinya kita nih, Ma. Nah, kalau Ma Desi kan berarti kan misalnya dari omsetnya nih, kan ada yang buat modal, ada yang buat profit nanti yang akan diambil 6 bulan kemudian. Apakah itu dipisah, Ma, rekeningnya? Apakah modal hanya eh, untuk uang modal aja? Apakah profit dipisah rekeningnya atau tetap digabung cuma pencatatannya gitu? Kalau aku sih masih jadi satu ya Teh ya. Jadi sebenarnya gini, kalau udah per 6 bulan itu nanti akan kupisah. Jadi caranya gimana ya? Kalian harus benar-benar memperbaiki pembukuannya juga gitu. Jadi kita harus benar catat keluar masuk stoknya. Terus juga kita juga perlu catat aset kita di usaha apa aja. Mulai dari perintilan yang kecil deh sampai pulpen. Kalau perlu dicatat juga biar kita tahu aset kita berapa gitu. Terus keluar masuk barang juga harus dicatat gitu ya. Jadi jangan dianggap sepele gitu. Kalau misalnya kayaknya penjualannya hari ini cuma satu, ya udahlah ya besok aja gitu. Jangan, latih aja mulai dari sedikit gitu. Karena ibarat kata kalau kalau dari sedikit kan lebih mudah. Kalau udah pas gede banget gitu, tapi pas udah gede kita malah nggak bisa mencatat pengeluaran dan pemasukan usaha, itu bakal kacau banget deh pokoknya. Jadi kalian harus belajar mengeluarkan cara stok barang juga, kalian harus benar-benar rapi gitu. Lagi-lagi kalau kalian pengen tahu caranya bisa langsung ke sekolah bisnis online gitu Teh. Masya Allah. Nah, berarti Mbak Desi pencatatannya sekarang udah berjalan menggunakan software, aplikasi keuangan, Excel, atau di buku? Kalau aku, nah gini, jadi ada stepnya Teh. Kalau kalau aku karena dulu nggak pinter Excel gitu ya, aku belajar Excel dari suami gitu ya. Jadi karena udah kelamaan nggak pegang komputer, aku pakai catatan Teh. Jadi buku aja gitu, dari buku kayak apa sih, kayak buku panjang gitu loh Teh. Nah itu kita harus apa, catat satu-satu, pokoknya semua stok yang ada di kita gitu. Terus biaya-biaya yang kita keluarkan, termasuk nih ya, kalau ada teman-teman yang mungkin apa ya istilahnya pengen cari teman atau partner bisnis gitu kan. Kadang-kadang kita ngomongin bisnis ya, kita ke ini, ke cafe shop gitu ya, kita nongkrong gitu. Itu sebenarnya adalah budget atau biaya yang harus dimasukkan ke dalam perusahaan. Jadi buat kalian yang bisnis ataupun dagang kecil, kalau ngomonginnya nongkrongnya ngomong bisnis, kalian harus bayar itu pakai uang perusahaan, bukan uang pribadi gitu. Dan itu harus dicatat juga gitu. Jadi aku pakai catatan manual juga pernah, pakai Excel juga pernah, terus juga pakai aplikasi juga ada kan. Apalagi sekarang lebih gampang ya Teh, kan banyak nih kayak misalnya pencatatan-pencatatan aplikasi penjualan gitu, yang juga nyediain kayak tokonya gitu Teh. Jadi kita bisa masukin stok kita di situ, terus nanti linknya kita link tokonya, jadi sejenis kayak website tapi milik salah satu platform gitu. Jadi kita masukin stoknya di situ, nanti kelihatan tuh kalau misalnya pengeluaran per bulan kita sekian, terus istilahnya stok kita yang tersisa sekian gitu. Jadi kalau misalnya dulu nih ya, aku kan stoknya baju ya Teh ya, pas di chat gitu, sis ini warna ini masih ada nggak gitu. Aku tuh bakal ngubrek-ngubrek satu rak baju gitu kan, stok ya saya. Oh iya ada gitu, ternyata pas dibuka oh itu bukan dress misalnya, ternyata itu setelan gitu. Nah kalau misalnya kita pencatatannya benar, kita tinggal search aja, kita tinggal cari aja stok kita masih ada berapa gitu. Jadi aku kalau belum bisa pakai Excel, bisa pakai buku manual. Kalau udah pintar pakai Excel lebih mudah. Tapi kalau misalnya paham dan punya kemampuan untuk membayar satu aplikasi pencatatan keuangan itu lebih baik lagi. Dan apalagi kalau misalnya punya ini ya akuntan bisnis, kalian bakal lebih enak lagi tuh ngitung uangnya gitu. Gitu Teh. Oke. Jadi jangan pakai alasan untuk tidak bikin laporan pencatatan dan laporan keuangan. Tidak akan ada laporan keuangan kalau tidak diawali dengan pencatatan, gitu kan ya. Benar. Nah, untuk nyatetnya jangan pakai alasan. Aduh, nggak punya software, pakailah Excel. Aduh, nggak ngerti Excel, catat di buku pemirsa. Gitu ya, Mak ya. Itu juga
berlaku untuk pengeluaran rumah tangga ya. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin hari ini pengeluaran rumah tangganya masih berantakan gitu, nggak tahu ini uang misalnya 5 juta gitu ya, habisnya kemana nih 1 bulan gitu, atau 10 juta habisnya kemana ya sebulan gitu. Ya udah dicatat aja mulai dari perencanaan pengeluarannya apa aja. Jadi catat perencanaannya, catat pengeluarannya. Jadi satu slide nih atau satu sheet Excel gitu, kalian catat perencanaannya. Sheet kedua kalian catat, oh ini pengeluarannya hari ini apa aja, misalnya 1.000 dicatat deh 1.000, 100 perak dicatat deh 100 perak biar tahu kemana. Terus dari sana, dari catatan pengeluaran rumah tangga ya, kita bakal bisa lihat nih mana list yang ternyata sebenarnya malah bikin pengeluaran kayaknya lebih banyak gitu. Misalnya kayak, oh bulan ini kebanyakan nongkrong nih, oh bulan ini kebanyakan shopping nih gitu. Jadi dengan mencatat keuangan pengeluarannya maupun perencanaannya untuk rumah tangga, itu akan sangat membantu. Dan itu juga bisa buat laporan kalau aku ya teh suami istri gitu ya, karena kan masih dinafkahi ya sebagai ibu rumah tangga gitu, karena nggak bekerja gitu. Jadi aku pencatatan pengeluarannya juga ada. Nanti kalau misalnya sewaktu-waktu kita butuh kenaikan biaya rumah tangga gitu ya teh, ada proposalnya ini bapak, kayaknya perlu ditambah di ini gitu. Dan itu juga aku ajarin sama anak aku. Jadi aku sharing ini ya teh untuk yang rumah tangga juga ya teh. Untuk yang rumah tangga aku ajarin sama anak aku karena uang jajannya per minggu gitu. Jadi aku kasih misalnya anggap aja 30.000 misalnya gitu ya. 30.000 itu kamu mau pakai kemana nih gitu. Mau pakai kemana? Oh, aku mau beli ini. Jadi dia harus kasih proposal dulu teh. Jadi aku mau beli ini, mau beli ini gitu. Oke, kamu mau nabung berapa? Aku bilang gitu. Pokoknya karena wajib nabung kan. Nabung berapa? Nabung 5.000 katanya. Jadi aku ambil ya, aku tarik 5.000 ya gitu. Nanti kita masukin gitu ke tabungan dia gitu. Berupa ya tabungan kan, dibukain tabungan gitu. Jadi pencatatan pengeluaran itu nggak hanya di bisnis tapi juga rumah tangga. Jadi nggak boleh males tuh kalau misalnya jajan ke mana, ke warung mana gitu, ke kios mana beli permen cuma 500 perak terus ya udah lah ya 500 perak gitu. Jangan, dicatat deh. Luar biasa ya. Jadi memang bisa karena biasa. Pembiasaannya itu butuh konsistensi dan butuh action yang sekarang ya. Jangan nanti gitu. Nah, ternyata mungkin dengan pencatatan keuangan rumah tangga itu melatih disiplin untuk pencatatan bisnis gitu ya Maya. Dan Mak Desi sudah memulai lagi dari tahapan yang paling kecil, yaitu membiasakan anak untuk udah mulai bikin perencanaan ya. Perencanaan tadi bagus juga nih ya. Jadi ternyata bukan hanya mencatat pengeluaran, tapi mencatat perencanaan juga, sehingga oke nih udah tahu nih perencanaannya apa-apa. Kemudian nanti setelah di akhir bulan disesuaikan dengan realitanya. Ya. Sesuai nggak dengan perencanaan? Ternyata banyak yang beloknya misalnya gitu ya. Iya benar. Atau nggak minus gitu teh, kan bisa kan gitu. Nah, jadi anak-anak juga udah mulai dibiasakan tuh itu, jadi sehingga mereka bertanggung jawab juga ya, lebih peka juga sebenarnya tuh uangnya kemana ya. Masya Allah ya, ini aku ini juga nih ya, tertohok juga nih. Aku belum nyampe situ, belum nyampe ke anak-anak dan belum nyampe ke ada bagian keuangannya. Sip. Nih udah oke ya teman-teman ya, bahwa untuk menjadi seorang ibu rumah tangga pun kita belajar bagaimana mengatur keuangan rumah ya. Sip, mantap. Silakan teman-teman yang mau bertanya boleh ketik di komen. Silakan ketik di komen. Dari tadi yang mainan pencet-pencet lope-lope luar biasa, kalian terima kasih untuk hatinya. Oke. Oke. Agak nge-freeze ya teh di aku. Gimana? Tunggu ya. Iya kayaknya. Nama akun Novelmi-nya Mbak Desi apa katanya? Sama Desi Forina. Pokoknya kalian googling aja namaku, akan keluar banyak akun di situ. Apa Mak nama akunnya Mak? Desi Forina teh. Desi Faurina tuh ya, Kak Januar tanya Kak Januar tuh apa akunnya Desi Faurina.
Dari baju gamis brand Cikarang, mantap Mak. Baby kutus-kutus Pontianak, mantap Mak. Siap dipraktekin. Nah, ini luar biasa. Insya Allah menjadi amal jariahnya Mak Desi nih. Yang lain langsung pada Amin. praktek. Nah, Mak Desi, kan ini kan cerita yang lancarnya nih ya. Misalnya. Pada kenyataannya misalnya lagi menurun nih omsetnya menurun nih ya kan. Berarti kan si daya perusahaan untuk menggaji kita kan juga menurun dong, kemampuan menggajinya kita. Lah, lalu apa yang dilakukan Mbak Desi ini? Misalnya akhirnya gajinya turun atau gajinya tetap nih atau bagaimana? Kalau omset menurun otomatis kan ini ya istilahnya kalau ini sistem hukuman gitu. Jadi kalau omset menurun akan ada pemotongan gaji juga di aku dan itu juga berlaku sama teman-teman yang bantuin aku gitu. Jadi aku sebetulnya bukan pegawai ya. Jadi buat teman-teman karena masih freelance juga, buat teman-teman yang megang akun sosial media jualan aku gitu. Jadi kalau misalnya aku target nih kita harus dapat omsetnya sekian ya gitu. Itu nanti dijabarin gitu. Ini omsetnya cuman ini omset itu bukan profit ya, bukan keuntungan bersih gitu. Jadi kita harus gencar kebutuhan kalian gajinya dari sana keluarnya gitu. Jadi kalau misalnya aku target sebulan anggaplah ya teh misalnya untuk pemula gitu 1 juta deh bulan ini gitu misalnya ternyata 100.000 gitu ya udah mau nggak mau kan istilahnya ada pemotongan lah gitu. Oke, kalau targetnya sekian, perjanjian di awalnya kita akan ada berapa persen potongan. Tapi ketika omsetnya naik, akan ada bonus juga nih gitu. Akhirnya gitu di penggajiannya gitu. Jadi, kalau misalnya pertanyaannya kalau omsetnya turun terus harus gimana gitu ya mau nggak mau kita harus gencar-gencar lagi nih naikin marketingnya lagi gimana gitu terus misalnya kita follow up teman-teman lagi yang udah pernah beli di kita gitu kita ingetin bahwa kita hidup di dunia ini berjualan produk yang pernah kalian beli gitu ataupun buat teman-teman yang belum kenal sama kita gitu jadi satu pertama kalau misalnya sedang mengalami omset turun, kalian harus punya database pembeli ataupun ya istilahnya database yang pernah masuk, walaupun nggak jadi beli, nanti di follow up lagi, kita punya brand ini nih baru, produk ini, kakak nanti ada diskon sekian loh untuk yang pernah beli sama kita gitu ya, ditawarin gitu aja. Terus kayak misalnya sosial medianya lebih ditingkatin lagi. Jadi kalian kalau misalnya apa ya, pengen pembelian gede tapi pokoknya cuma sekali sehari gitu ya jangan berharap lah itu terjadi jadi buat penjualannya juga gencar apalagi di online kalian juga harus optimasi terus akun sosial medianya gitu untuk yang di marketplace juga kan ada tuh kalau di tiap marketplace kan ada apa ya istilahnya iklan atau promosi gratis per 1 jam sekali ya apa 3 jam sekali aku lupa ya udah diklikin aja itu nggak berbayar gitu dengan begitu mereka kan sistem kan akan memunculkan toko kita ke atas gitu pokoknya segala daya upaya lah ditingkatkan misalnya dengan kalau aku kan sekarang lagi belajar untuk buka sistem reseller juga gitu jadi ketika udah berasa 1 bulan targetnya nggak tercapai, tapi ini udah pertengahan gitu. Wah, apa nih 15 hari berikutnya harus ngapain nih gitu. Jadi harus TikTokannya cepet gitu. Misalnya salah satunya kayak bikin akun di TikTok kah gitu. Sekarang kan lagi happening TikTok tuh gitu. Jadi segala daya upaya harus ditingkatkan gitu. Tapi kalau misalnya nih masih naik juga omsetnya lagi turun-turunnya apalagi di masa pandemi kayak gini ya udah ya mau nggak mau pengeluaran kita juga harus ditekan yang artinya gaji kita sebagai pegawai perusahaan juga harus berkurang tidak seperti biasanya gitu ya hemat-hemat lah gitu gitu teh. Oke. Berarti tadi yang dari sebutkan Mbak Desi juga sebenarnya evaluasi itu jangan di akhir bulan ya Mbak Desi ya pantau terus. Wah ini udah tinggal 15 hari lagi nih untuk sebelum gajian nih apa yang harus kita perbaiki mana lagi nih harus dievaluasi nih follow up konsumen-konsumen lama, lakukan strategi-strategi pemasaran yang baru, mengoptimasi fitur-fitur yang memang udah ada sebenarnya dan itu gratis gitu kan ya di berbagai platform-platform itu manfaatkan gitu ya. Jadi apa yang kemarin belum dilakukan ya sekarang harus ada pembedanya, harus ada cara lain untuk mengoptimasi dari berbagai fitur-fiturnya itu. Nah, kalaupun memang udah mepet banget sampai akhir bulan nggak ada, ya berarti pengeluaran kita mau nggak mau bulan depan yang harus dikecilin ya, karena kan gajian duluan buat pengeluaran bulan depan kan, ya. Maka pengeluaran bulan depan yang harus dikecilin. Nah, tadi secara tersirat Mbak Desi juga sampaikan bahwa
cari income lain. Oke nih, dari online shop emang berkurang nih, akhirnya rajinin deh nulis novelnya, ada deh income yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi itu penting juga untuk kita, kan tidak boleh meletakkan satu telur di satu keranjang ya, gitu ya. Dikala memang Iya, si bisnis A ini kita lagi turun nih, ya udah mau nggak mau kreativitas kita yang lain yang harus bisa menghasilkan pendapatan gitu Mbak Desi ya. benar. Apalagi kalau misalnya kalian branding sosial medianya udah bagus ya, secara personal gitu. Kalian juga bisa dapat income di situ. Misalnya buka pet promote gitu. Ya, misalnya kalau follower 1000, 2000, 100, 200 ribu nggak apa-apa lah ya untuk pet promote gitu. Kan lumayan tuh 10 orang 100 ribu kan sejuta ya. Jadi bisa dimanfaatkan. Jadi branding personal di sosial media juga oke gitu. Terus misalnya kalau teman-teman punya usaha lain gitu ya bisa juga dikembangkan tapi tetap harus fokus sama usaha yang terdahulu karena kalau usaha kan nggak bisa dipecah banget ya Teh ya. Nanti takutnya malah goyah yang di sini mentang-mentang yang di sini lebih menghasilkan yang di sini ditinggalin gitu. Jangan gitu juga gitu. Jadi tetap harus fokus ya sama yang omsetnya lagi turun nih harus diapain gitu. Kalau misalnya kebutuhannya emang nggak bisa dikurangin, berarti harus ada income yang lain gitu. Income-nya ya bisa dengan banyak kreativitas yang kita bisa lah gitu. Misalnya kayak nulis tadi, terus juga misalnya uh, nulis nggak bisa, kalian bisa jualan makanan. Ada teman aku yang dia lagi bisnisnya drop gitu ya. Mau nggak mau kan dia tetap gaji karyawannya ya. Apalagi kan di era pandemi gini kan banyak yang jatuh ya Teh fokus sama usahanya disambi dengan karena dia hobi masak jadi dia jual-jualan masakan gitu Teh gitu dan mungkin karena banyak di rumah aja emak-emak yang lain kan pada puyeng ya sambil kerja sambil masak juga jadi otomatis usaha dia yang sambil masak itu malah lebih oke gitu malah lebih jadi gitu tapi akhirnya malah banyak jalan gitu. Malah jadi bisnis berikutnya ya si bisnis masak itu ya, Masya Iya. Allah. Oke, ini ada pertanyaan dari Mak Nur Indah 97. Cara membina reseller dimulai dari mana? Kalau untuk aku ya dari reseller itu yang pasti nih sebelum kita mau open reseller kita harus mantap dulu di product knowledge-nya. Jadi kita harus punya materi yang akan kita sampaikan untuk memberitahu para calon reseller kita bahwa ini loh produk kita keunggulannya ini. Terus misalnya bahannya dari segi edukasi bahan gitu, edukasi item ataupun istilahnya edukasi tentang cara penjualannya juga gimana gitu. Nanti kita targetnya pasarnya ini ya gitu. Jadi harus ada product knowledge dan juga cara berjualan. Jadi kita ajarin cara berjualannya juga gitu. Kalau untuk mengelola resellernya sendiri sih sebenarnya aku juga baru mulai ya, masih meraba-raba juga, tapi kurang lebihnya harus seperti itu. Kalian harus punya basic pengetahuan cara berjualan yang baik, terus target market yang pasti gitu. Terus juga product knowledge-nya oke gitu. Jadi setelah kalian udah mantap di situ, materi jualannya udah oke, materi product knowledge-nya sudah bagus gitu, baru deh kalian bisa tarik reseller-reseller gitu. Jadi pengelolaannya dari sana dulu, diajarin dulu, jangan tiba-tiba kalian nanti jualan ya produk aku gitu, produk aku nih bagus loh ini, tapi mereka jualannya acak gitu, random gitu Teh, mau jualan kemana aja dan nggak bisa nih, akhirnya banyak penolakan kan, kayaknya kemahalan lah atau aku nggak cocok lah gitu, akhirnya mereka malah jadi apa ya istilahnya kayak hopeless juga, kayaknya jualan nggak laku juga nih jadi reseller gitu. Jadi buat teman-teman yang mau punya reseller harus diajarin jualannya juga, diajarin produknya juga gitu. Dengan dikasih tahu gitu kita bakal apa ya istilahnya punya, insya Allah akan punya reseller militan kayak Teh. Jam 2 Oke, jadi kita dulu praktek, gimana perbanyak dulu ilmunya kita. Kalau Mbak Desi di retail dulu kemarin-kemarinnya, kemudian udah mulai masuk ke reseller. Lalu apa berbagai ilmu yang udah kita praktekin, ajarin ya Mbak Desi ya. Sehingga itu pun yang menjadi supportnya ya. Jadi pembinaan itu bukan hanya, ayo semangat-semangat jualan, bukan hanya itu, tapi memberikan materi aplikatif yang bisa mereka praktekin untuk mereka jualannya seperti apa. Gitu ya, oke. Reward juga oke gitu. Jadi misalnya kayak Teh Buri kan pernah ngajarin aku untuk
ditarget aja gitu. Misalnya penjualannya satu orang lang bulan ini harus sekian nih targetnya, nanti kita kasih reward apa gitu, misalnya kayak bonus dari produk kah ataupun berupa uang tunai kah gitu, atau apapun bonus yang sekiranya cocok sama reseller kalian, misalnya resellernya emak-emak kasih jilbab kah gitu kan ya teh ya, dikasih gift gitu biar tambah semangat lagi kan emak-emak kalau dikasih gift atau reward gitu jadi gaspol nih, oke, aku bakal jualan gitu. Lagian kan kalau reseller juga lebih gampang ya teh ya, apalagi kan titip kirim gitu atau mitra titip kirim nih, kita kan cuman istilahnya hanya perlu menyediakan foto, materi jualan, tapi kalau misalnya itu pun nggak dikelola dengan baik, jadi resellernya juga bakal ambiar nih, jadinya jatuhnya kita bakal kelelahan menjawab pertanyaan dari para reseller, kan biasa kalau reseller atau apalagi mitra titip kirim atau dropshipper ya, itu bawelnya setengah mati, jadi harus benar-benar bagus lah pengelolaan produk knowledge, stoknya, dan juga keilmuan dalam berjualannya juga. Gitu. Oke, mantap sekali ya. Sudah cukup gamblang dijelaskan sama Mbak Desi ya. Mudah-mudahan terjawab kegundahannya Manur Indah 97. Berikutnya ada dari Makneni.h23. Teh tahu aplikasi Scrap Follower kah? Nah, Mbak Desi pakai aplikasi-aplikasi gitu nggak sih buat tiba-tiba jadi banyak followernya gitu? Enggak, aku pakai, kalau aku ya pakai giveaway. Jadi aku sering memberikan, karena memberikan hadiah sepertinya sedang lagi naik-naiknya ya sekarang. Jadi aku menggunakan giveaway, terus juga kolaborasi bareng teman-teman gitu, bikin apa kek gitu. Jadi pakai gitu deh. Kalau aplikasi penambahan follower sebenarnya banyak teh yang nawarin. Jadi kan kadang kita sering dapat spam ya. Dapat spam. Teteh pernah nggak sih dapat spam di WhatsApp gitu, tiba-tiba kakak mau tambah followernya nggak gitu. Tapi aku cek Instagramnya, lah Instagram situ aja masih berapa ribu gitu kan. Mending naikin follower lu dulu deh gitu, jangan nawarin orang gitu. Jadi aku takutnya nggak aman juga gitu kalau pakai aplikasi-aplikasi gitu. Jadi mending kalau mau yang organik, naiknya juga cepet, bisa pakai giveaway, bisa kolaborasi, bisa juga dengan ya optimasi keseringan seberapa sering kalian update konten di Instagram gitu, dan manfaat deh gitu. Itu sih Teh. Jadi lebih baik menggunakan strategi organik yang berbayarnya modal uangnya daripada buat bayar scrap itu modal uangnya buat giveaway ya, Mak. Iya benar. Atau nggak pakai ads. Sekarang kan Instagram juga udah ada ads-nya, Facebook juga ada gitu. Jadi kalian bisa pakai ads gitu buat naikin followernya gitu. Karena biasanya ya kadang apalagi kalau akunnya kayak aku akun tulisan-tulisan gitu kan, lebih banyak apa ya istilahnya, apa sih bahasanya, ghosting gitu ya, kayak yang cuma liatin doang tapi nggak nge-like gitu loh teh, kayak silent rider gitu loh teh, silent reader, rider lagi. Jadi dia cuma ngeliatin, ngepantau gitu, tapi nanti kalau nggak update dicariin gitu teh. Tapi bingung siapa ya, nggak kenal juga, nggak pernah nge-like, nggak pernah komen gitu, tapi nanti kakak nggak ada cerita lagi kah gitu. Jadi jangan khawatir kalau kalian misalnya postingan yang Instagramnya gitu, kok dikit sih yang nge-like atau yang komen gitu, kalian bisa lihat di insight-nya tayangannya ada berapa gitu, apalagi kalau IGTV kan kelihatannya penontonnya berapa gitu. Nah postingan juga bisa lihat di insight-nya aja, jadi jangan pakai jasa follower, apalagi aplikasi yang kita nggak tahu loginnya dari mana gitu, takutnya nanti kan di-banned juga sama Instagram gitu. Oke, itu tips marketing. Oh, jadi kemana-mana pembahasannya. Ada bonus ya, malah jadi ilmu marketing nih. Tinggal dipraktekin ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang Mbak Desi, kalau menurut Mbak Desi nih Mbak Desi yang sekarang di awal ketika pandemi, sebenarnya sekarang tuh udah mulai ada pertambahan nggak sih? Kan katanya kan masa pandemi turun nih gitu ya. Nah, yang Mbak Desi sekarang rasakan dengan bertambahnya ilmu dan segala macam, penghasilan kanan kiri, sebenarnya malah bertambah nggak sih penghasilan Mbak Desi itu sekarang? Kalau pandemi sih sebenarnya kalau untuk di aku karena daster kan teh jadi biasa aja gitu, bukan biasa juga sih, maksudnya kayak nggak terlalu berdampak parah yang sampai tiba-tiba nggak bisa beli barang atau apa. Mungkin kerugiannya adalah aku nggak bisa buka offline lagi untuk yang di Kalimantan Tengah, tapi kalau yang di Kalimantan Selatan masih bisa gitu, karena kan ada toko juga, toko peralatan bayi dan juga mainan gitu. Tapi kalau untuk yang aku di Kalimantan Tengah, aku cuma khusus online aja. Artinya kan
teman-teman yang nggak tahu aku di Instagram ataupun di sosial media nggak bisa beli nih kecuali dia berteman dengan aku di WhatsApp gitu. Jadi kalau untuk daster di online lagi kenceng juga karena kan daster ya teh orang-orang pada di rumah aja kan ya gitu di depan suaminya gitu. Jadi nggak terlalu berdampak. Cuman setelah ikut SBO, setelah ikut mentoring Mbak Muri gitu ya, aku banyak dapat ilmu, dapat tips dan trik lagi cara mengolah ya kayak Di aku kayaknya oh sudah ada lagi sempat kah sekarang? ada aman. Aku Ada aman ya, kan? alhamdulillah. Oke. Oke. Sampai mana Sip. tadi? Jadi Oke, jadi pandemi ya teh? intinya Mbak Desi juga produknya pun sebenarnya menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan pasar ya. Kalau emang ternyata pasar lagi Kebetulan. membutuhkan daster ya daster. Jangan ketika musim panas kita jualan jas hujan kan gitu ya Maya. Kembali lagi kita sebagai penjual juga harus realistis dengan apa kebutuhan masyarakat gitu kan ya. Sip. Nah, berarti secara penghasilan tetap tetap Allah jaga ya rezekinya ya Maya. Alhamdulillah teh. Apalagi kan kemarin sempat ini ya teh. Suaraku jelas nggak ya? Aman ya? Udah Jelas? aman ya? Jelas? Oke. Itu yang tadi kan ya. Jadi apa namanya saat pandemi alhamdulillah aman-aman aja gitu. Nah, yang alhamdulillah lagi nih setelah aku ikut mentoringnya Teh Muri karena kan pelajarannya jadi tambah nih, ilmunya jadi tambah, terus marketku juga terarah gitu. Yang dulunya marketnya random gitu. Pokoknya semua emak-emak pengen aku tarik gitu. Terlalu kemaruk ya, jadi marketnya lebih diarahin lagi. Alhamdulillah jarang dapat penolakan gitu. Karena kan udah bagus nih gitu. Terus cara marketing diajarin juga, alhamdulillah. Kebetulan nih bulan lalu ada kebutuhan yang sebenarnya agak mendesak gitu dan aku harus artinya naikin omset kan teh gitu. Harus naikin omset, gimana caranya? Makanya akhirnya setelah setiap teteh kasih mentoring, aku nggak ngerjain yang tertulis dulu, aku praktek dulu biar cepet gaspol gitu. Dan alhamdulillah kan akhirnya tercapai nih apa yang aku inginkan target di bulan kemarin itu gitu karena ada kebutuhan di dalam kehidupan kita ya yang kebetulan juga harus secara mendesak gitu jadi ya udah kalian setelah berilmu langsung praktek aja deh gitu jangan lama-lama ditunda buat mencoba gitu karena kan ilmu digital ini kan apa ya selalu ada perbaharuan ya teh jadi kalau misalnya kita kelamaan buat terlalu mager menyimak tanpa ada actionnya kayaknya lambat gitu, akan lambat gitu. Oke, luar biasa ya. Praktek loh. Kalau ya kata orang-orang zaman sekarang nyari uang susah, ternyata Mbak Desi ada keperluan banyak juga Allah cukupkan. Karena Mbak Desi memantaskan diri dengan ilmu dan ikhtiarnya. Pengennya banyak, ikhtiarnya nggak banyak. Jangan gitu teman-teman ya, Kak Januar. Jangan gitu Kak Januar ya, praktek Kak Januar ya. Oke Mbak Desi, ini karena juga sudah jam 2, aku ada jadwal lagi yang berikutnya. Mbak Desi juga ada kegiatan yang lainnya. Terima kasih banyak Mbak Desi, lo luar biasa nih inspirasinya. Dari urusan keuangan sampai urusan marketing juga kita dapat ilmunya nih hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Sehat selalu Mbak Desi ya, Allah kabulkan semua impiannya, bisnisnya makin berkah berlimpah. Terima kasih Mbak Desi, terima kasih juga teman-teman yang udah nyimak. Gimana Mbak Desi? Terima kasih Teteh udah ikut sertakan dalam 100 kali live-nya ya Teh. Semoga sukses sampai 100 kalau perlu nanti jadi program yang terus-menerus menginspirasi banyak orang dan semoga manfaatnya juga bermanfaat buat Teteh. Amin. Nanti yang sekarang 100 nanti 360 hari kamu bikin ya. 365 hari ya. Aku seminggu 2 kali aja udah jiper Teh. Boleh
boleh iklan ya Teh buat teman-teman yang pengen belajar finansial. Nanti aku bakal live Instagram bareng financial planner yang sekarang lagi ada di UK. Jadi kita bakal bahas tentang keuangan rumah tangga. Jadi buat kalian follow Instagram aku dan nanti insya Allah tanggal 26 kita bakal live bareng financial planner membahas tentang keuangan rumah tangga. Hari ini juga bakal live sama Novelis. Okay. Yes, nanti akan aku masukin di caption IGTV untuk akunnya Mbak Desi. Teman-teman nanti bisa pantau di sana banyak ilmu-ilmu bergizi seputar kehidupan kita. Sehingga Allah akan berikan banyak kemudahan kalau kita ilmunya juga mumpuni ya Mbak ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mbak Desi dan teman-teman semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Teteh.